Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, program berorientasi objek dengan tema Inheritance dari Fakultas Teknik Informatika yang beranggotakan Aza Ikhlasifaroh, Muhammad Irfansyah, dan Dede Rizky Ramadan. Inheritance atau pewaris adalah sebuah proses di mana proses tersebut membutuhkan properti, atribut, dan metode dari kelas yang lain. Kelas yang mendapatkan properti dari kelas yang diambil termasuk sebagai subkelas, atau dari kelas yang diambil cheat class sebagai referensi disebut sebagai base class atau parent class. Konsep inheritance satu kelas adalah sekelompok objek yang memiliki sifat umum. Ini adalah template atau cetak biru dari mana objek dibuat. 2. Subkelas adalah kelas yang mewarisi kelas lain. Ini juga disebut kelas turunan, kelas lanjutan, atau kelas anak. 3. Kelas super adalah kelas tempat subkelas mewarisi fitur. 4. Extends adalah keyword agar sebuah kelas menjadi subkelas. 5. Method overriding, pendefinisian ulang metode yang sama pada subkelas. Dalam inheritance, method overriding mendefinisikan nama metode atau parameter, sedangkan method overloading mendefinisikan metode yang memiliki nama yang sama saja. Konsep 1 digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. 2. Membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. 3. Properti dan metode hak akses private tidak akan diturunkan kepada kelas anak, hanya protected dan publik. Single inheritance. Ketika satu kelas mewarisi kelas lain, itu dikenal sebagai single inheritance. Multi-level inheritance. Ketika sebuah kelas memperluas kelas, misalnya kelas C memperluas kelas B, dan kelas B memperluas kelas A, maka jenis warisan tersebut adalah multi-level inheritance. Hierarchical inheritance. Ketika lebih dari satu kelas mewarisi kelas, misalnya kelas B dan C meluas ke kelas yang sama yaitu A. Multiple inheritance, di mana A, B, dan C adalah 3 kelas. Kelas C mewarisi kelas A dan B. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menggunakan inheritance. Dengan contoh yang digunakan di sini adalah single inheritance dengan 2 kelas, yaitu kelas binatang dan kelas hewan. Kelas binatang di sini saya jadikan sebagai superkelasnya atau kelas induk dari inheritance ini dengan properti yang dimiliki berupa nama, habitat, dan jenis dengan tipe data string dan access modifier berupa protected. Nah, untuk access modifier berupa protected ini jangan lupa untuk memberikan setter dan getternya. Nah, pada inheritance ini access modifier yang bisa digunakan yaitu protected dan public. Selanjutnya, pada kelas hewan. Kelas hewan di sini saya jadikan sebagai subkelasnya, subkelas atau kelas anak dari kelas binatang dengan keyword extends dan diikuti dengan nama kelas induknya yaitu kelas binatang. Kelas anak biasanya ditandai dengan adanya keyword extends ini. Nah, ini merupakan instansiasi objek dari kelas ini dengan variabel yang saya gunakan berupa obj hewan. Nah, untuk mengakses apa saja yang telah diwariskan tadi, kita cukup menuliskan untuk menggunakannya, kita cukup menuliskan nama objeknya, nama objek kelas, nama objek yang telah dibuat tadi, lalu titik, lalu metodenya. Metode yang telah diwariskan tadi apa? Nah, di sini ada set atau setter. Setter di sini berguna untuk memberikan nilai. Nah, nilai yang diberikan di sini akan disimpan ke properti yang telah dibuat tadi. Begitu seterusnya. Nah, untuk pemanggilannya sendiri, kita cukup menuliskan nama objeknya lagi, baru titik, baru metodenya lagi, yaitu get atau getter. Aduh, mau baterai. Nah, metode getter ini
berguna untuk mengambil atau menampilkan nilai yang ada pada properti tadi, properti yang sudah kita set nilainya. Nah, coba kita jalankan. Tuh, maka akan tampil nilai yang telah kita set tadi. Nah, tadi kan saya bilang untuk inheritance ini bisa menggunakan access modifier berupa public dan protected. Nah, sekarang kita coba yang public. Kita tambahin. Aduh. Nah, untuk menggunakan yang public ini, kita cukup menuliskan nama objeknya, lalu titik, lalu 6 variabelnya. Sama dengan, lalu satunya lagi. Untuk pemanggilannya sama seperti sebelumnya, nama objek, titik, lalu variabelnya. Nah, apabila dijalankan, nah, maka muncul ini tambahan sapi dan rumput. Untuk yang public, kita tidak perlu menggunakan setter dan getter karena public bisa langsung di set nilainya karena tidak pakai metode setter dan getter lagi dia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menggunakan inheritance dengan contoh. Yang digunakan di sini adalah single inheritance dengan dua kelas, yaitu kelas binatang dan kelas hewan. Kelas binatang di sini saya jadikan sebagai superkelasnya atau kelas induk dari inheritance ini dengan properti yang dimiliki berupa nama, habitat, dan jenis dengan tipe data string dan access modifier berupa protected. Nah, untuk access modifier berupa protected ini, jangan lupa untuk memberikan setter dan getternya. Nah, pada inheritance ini, access modifier yang bisa digunakan yaitu protected dan public. Selanjutnya, pada kelas hewan. Kelas hewan di sini saya jadikan sebagai subkelasnya, subkelas atau kelas anak dari kelas binatang dengan keyword extends dan diikuti dengan nama kelas induknya yaitu kelas binatang. Kelas anak biasanya ditandai dengan adanya keyword extends ini. Nah, ini merupakan instansiasi objek dari kelas ini dengan variabel yang saya gunakan berupa obj hewan. Nah, untuk mengakses apa saja yang telah diwariskan tadi, kita cukup menuliskan, untuk menggunakannya kita cukup menuliskan nama objeknya, nama objek kelas, nama objek yang telah dibuat tadi, lalu titik, lalu metodenya. Metode yang telah diwariskan tadi apa? Nah, di sini ada set atau setter. Setter di sini berguna untuk memberikan nilai. Nah, nilai yang diberikan di sini akan disimpan ke properti yang telah dibuat tadi. Begitu seterusnya. Nah, untuk pemanggilannya sendiri, kita cukup menuliskan nama objeknya lagi, baru titik, baru metodenya lagi, yaitu get
atau getter. Aduh, mau sebut rek. Nah, metode getter ini berguna untuk mengambil atau menampilkan nilai yang ada pada properti tadi. Properti yang sudah kita set nilainya. Nah, coba kita jalankan. Tuh, maka akan tampil nilai yang telah kita set tadi. Nah, tadi kan saya bilang untuk inheritance ini bisa menggunakan access modifier berupa public dan protected. Nah, sekarang kita coba yang public. Kita tambahin. Aduh. Nah, untuk menggunakan yang public ini, kita cukup menuliskan nama objeknya, lalu titik, lalu 6 variabelnya. Sama dengan, lalu satunya lagi. Untuk pemanggilannya sama seperti sebelumnya, nama objek, titik, lalu variabelnya. Nah, apabila dijalankan, nah, maka muncul ini tambahan sapi dan rumput. Untuk yang public, kita tidak perlu menggunakan setter dan getter karena public bisa langsung di set nilainya karena tidak pakai metode setter dan getter lagi dia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.